Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa sekalian, perkuliahan kali ini akan membahas tentang sistem keuangan negara pada mata kuliah pajak dan keuangan negara. Para mahasiswa sekalian, sumber keuangan negara itu pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu dari pemasukan pajak, yang kedua dari pemasukan bukan pajak. Jadi hanya ada dua itu kelompoknya. Pemasukan pajak itu terdiri dari berbagai macam jenis pajak. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, cukai rokok, matre, dan lain sebagainya. Adapun pemasukan bukan dari pajak, itu bisa dari hasil BUMN ya, perusahaan milik negara. Ada dari pertambangan, ada dari kehutanan, ada dari hibah. Nah, sumber keuangan negara itu mayoritas itu berasal dari pajak. Jadi proporsi pajak itu sangat besar dalam APBN kita. Jadi pajak sangat penting dalam mengisi APBN kita. Jadi kalau tanpa pajak maka APBN kita akan kekurangan. Kita lihat dari laporan Kementerian Keuangan dari tahun ke tahun proporsi pajak dalam APBN itu selalu meningkat ya. Nah, terakhir pada tahun 2019 posisi pajak dalam APBN itu proporsinya adalah 82,5%. Itu jadi dominasi pajak dalam APBN itu sangat besar sekali. Itulah kenapa pajak sangat penting dalam keuangan negara. Lalu apa dasar hukum keuangan negara? Dasar hukum keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Apa itu keuangan negara? Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Cakupan keuangan negara itu meliputi apa saja? Keuangan negara meliputi yang pertama yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Atau juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan atau kepentingan. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kekuasaan atas pengelola keuangan negara yaitu adalah yang pertama presiden selaku pemegang pemerintahan kekuasaan keuangan. Kekuasaan yang dimaksud dalam
Ayat 1 yaitu kekuasaan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga pengguna anggaran atau pengguna barang, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang. Karena kalau kewenangan moneter itu menjadi wewenang Bank Indonesia. Tujuan pengelolaan negara yaitu apa? Yaitu tujuan pengelolaan negara itu untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu uang negara itu harus digunakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara di masa 1, maka setiap tahun disusun namanya APBN atau APBD. Lalu apa tugas Menteri Keuangan? Yang pertama yaitu menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksana APBN, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan undang-undang. Tugas menteri lain atau lembaga yaitu menyusun rancangan anggaran kementerian, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara, mengelola barang milik negara atau kekayaan negara, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Asas-asas pengelolaan keuangan negara yang pertama yaitu harus akuntabel. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya apa? Bahwa keuangan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu profesionalitas, harus dikelola secara profesional. Tidak boleh dikelola secara tidak berstandar, semua harus secara profesional, harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Proporsionalitas, harus sesuai dengan kebutuhan setiap lembaga atau instansi. Terbuka, harus bisa diakses oleh publik, dan pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Harus bisa diaudit. Jadi semua keuangan negara nanti harus bisa diaudit oleh BPK atau badan lain yang berwenang. Sekian, terima kasih. Materi lengkap dapat diunduh di web try.staff.uns.ac.id. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.